Allah gugurkan dosa-dosa. Betul saya. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini amala. Cintaku bidadari syurga wanita solihah. Amin. Ustazah bertanya, segala pujian hanya milik siapa sayang? Allah. Masya Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Harta kita, jiwa kita, nafas kita semuanya milik Allah. Dibersihkan hatinya. Jika dalam hati kita ada kesombongan, jika dalam hati kita ada ujub, jika dalam hati kita merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling oke, merasa paling keakuan, bersihkan saya. Kita adalah hamba yang lemah. Kita tidak bisa melakukan ketaatan. Kita tidak bisa melakukan kebaikan kecuali atas pertolongan Allah. Segala apapun yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Hari ini kita sedang belajar. Maka persembahkan yang terbaik kita ke hadapan Allah. Membawa apa yang kita punya. Karena itu sudah berkata bahwa segala apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Yang kita punya adalah sebuah kelemahan. Kita adalah hamba yang lemah. Sholawat bertangkai dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda anak, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu orangnya baik banget ya. Kalau Rasul dipanggil, ya Rasulullah yang Muhammad, mohon assalamualaikum. Oke. Jadi Rasul itu baik banget ya. Kalau Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah yang Muhammad, mohon assalamualaikum. Baik banget. Ramah, dermawan, menahan diri untuk tidak marah dan menahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Jadi Rasul itu gak suka marah-marah. Pernah kita melihat orang yang marah-marah itu bukan hanya marah-marah terhadap makhluk hidup, tapi benda mati pun dia marahi ada. Dia tersaduk batu, batunya dibilang apa? Iya kan? Betul kan? Memang seperti itu. Ada manusia seperti itu. Sayangku, hari ini kita sedang belajar. Hari ini kita sedang belajar untuk menghiasi akhlak kita dengan akhlak Rasulullah. Hari ini kita sedang belajar untuk berusaha menghiasi akhlak kita dengan akhlak Rasulullah. Jangan pernah berpegang teguh dengan karakter kita yang tidak baik. Karena yang telah memerintahkan kita untuk menghiasi akhlak kita dengan akhlak Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Ustazah sampaikan sayangku, bahwa hari ini kita sedang belajar. Hari ini kita sedang berusaha untuk mencapai ketaatan kepada Allah. Rasulullah itu gak suka zalim sama orang lain. Contohnya apa? Hasad. Bahagia melihat orang lain susah, susah melihat orang lain bahagia. Ih, apa sih? Dia punya rumah lagi, mudah-mudahan rumahnya cepat roboh ya. Berharap kenikmatan orang lain itu hilang dan berpindah kepada diri. Atau hanya sekedar membenci kenikmatan orang lain, itu pun diharamkan. Bahkan dengan hasad inilah yang bisa menghalangi kita untuk mencapai segala apapun yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya kita berpikir, kenapa ya aku pengen, aku punya cita-cita, tapi kenapa cita-cita aku belum tercapai? Mungkin salah satunya ada hasad. Maka bersihkan saya. Hari ini kita sedang belajar, hari ini kita sedang berusaha untuk menjadi seorang wanita sholihah yang berakhlakul karimah.
Siapa yang telah memerintahkan kita untuk menghiasi akhlak kita dengan akhlak Rasulullah sayangku? Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik bagi. Jadi perintah Allah untuk kita menghiasi akhlak kita dengan akhlak Rasulullah. Oh, sayangku, yang Ustazah hormati, para penggerak dakwah Al-Kansar, Masya Allah, yang membersamai Ustazah Hana, semoga Allah memuliakan kalian semuanya, para penggerak dakwah, cinta Quran juga semuanya, cinta Quran, teman curhat dan Al-Kansar yang telah merealisasikan pelatihan khusyuk dalam salat ini. Nanti kita akan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat. Kenapa kita sering melakukan kemaksiatan? Ini adalah kuncinya dari sholat. Kita belajar sama-sama sayang. Lalu, bunda-bunda sayangku, bunda dan kakek sayang dari mana nih yang paling jauh cintaku? Sentul, ya kan? Bunda Yuyun dari Sentul. Ada lagi? Dari mana sayang? Oh, Ciputat, Masya Allah, Jakarta ya? Tangerang Selatan, Masya Allah. Jawa Barat? Oh, Jakarta Barat. Banten? Nah, Masya Allah. Sukabumi, oh udah enak. Sukabumi keren, Masya Allah. Ada jemaah kita dari Sukabumi ya. Masya Allah, kita bilang ini Ustazah Hana dari Sukabumi ya. Sudah tahu Ustazah Hana alamatnya di mana? Sukabumi, oh belum tahu ya profilnya karena hanya ini ya, Ustazah Hana dari Sukabumi, bunda dan kakek sayang dari Sukabumi. Alhamdulillah sudah menikah ya, sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Iya, takutnya emang badannya kecil kan jadi nggak kelihatan udah melahirkan nih gitu, tapi sebetulnya Ustazah Hana tuh ibu-ibu gitu. Iya sudah punya anak 3 dan sudah menikah. Lalu kegiatannya adalah berdakwah, pelatihan khusyuk dalam sholat, dan pengajar di Muslim level up Masjid Sucita Pemuda. Tahu? Viral kan ya? Oke, sayangku dari manapun, teteh yang muda saya melangkahkan kakinya ke majelis doa, Allah gugurkan dosa-dosanya. Betul sayang. Ini kisahnya kan? Ustazah Hana selalu mengulang-ulang kisah ini. Kisahnya siapa? Seorang pembunuh. Ini singkat ceritanya, dia telah membunuh 100 orang dan ketika bertemu dengan salah satu syekh yang bijaksana, dia ingin bertobat. Dan ketika dia melangkahkan kaki ke salah satu majelis, tapi belum sampai ke tempat tersebut, Allah cabut nyawanya. Padahal dosanya banyak banget ya, dia sudah membunuh 100 orang. Allah cabut nyawanya dan dikatakan dia sebagai ahli syurga. Maka luluskan sayangku. Hari ini kita luluskan niatnya sayang. Hari ini kita akan apa? Belajar. Hari ini kita akan apa? Belajar. Yang awalnya kita tidak baik berubah menjadi lebih baik. Kita tahu ilmunya, kita tahu. Kita soal Ustazah yakin semuanya ini adalah ahli majlis. Insya Allah. Ketika kita tahu, oh ya Allah, aku tahu kondisiku ini sedang tidak baik-baik saja. Oh ya Allah, aku tahu aku ini sering marah-marah. Oh ya Allah, aku tahu aku ini sering melakukan kemaksiatan. Itu sudah sangat bagus. Dia kenal terhadap diri dia sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia kenal terhadap diri dia sendiri. Dia telah melakukan kemaksiatan dan dia mau bertobat kepada Allah, itu pantas. Dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal dirinya, dia akan tenggelam dalam kemaksiatan itu dan dia tidak akan bertobat kepada Allah. Tapi hari ini kita sedang belajar memperbaiki diri kita untuk menjadi seorang wanita surga, untuk membawa bekal terbaik kita di hadapan Allah. Kita pengen kan pulang dalam keadaan husnul khotimah. Kita ingin
Pulang di hadapan Allah itu betul-betul merasakan kenikmatan bukan siksaan. Karena kehidupan kita ini selama-lamanya kenikmatannya abadi, begitupun siksaannya abadi. Maka hari ini kita sedang berusaha untuk membuat bekal itu lebih baik di hadapan Allah. Sayangku, sebelum kita belajar, pegang dada kita, pegang dadanya sayangku, tarik nafasnya. Ada di tangan jantungnya cintaku. Siapa yang telah berikan di tangan jantung ini? Suatu ketika di tangan jantung ini akan berhenti. Maka selama jantung ini berdetak, persembahkan yang terbaik dalam merasakan kehidupan ini. Persembahkan yang terbaik ya Allah. Hari ini aku sedang berusaha untuk menjadi seorang wanita solehah. Ya Allah, hari ini aku sedang berusaha untuk menjadi seorang ibu yang baik. Ya Allah, hari ini aku sedang berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang semakin taat kepadamu. Aku sedang berusaha, ya Allah. Aku sedang berusaha memberikan yang terbaik. Aku sedang berusaha membuat bekal terbaik untuk pulang di taman akhirat nanti. Karena aku tahu, ya Allah, bahwa kehidupan akhirat itu adalah selama-lamanya. Abadi. Satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Ibadah sayangku dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maafkan kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Jangan maafkan kami. Astagfirullahaladzim. Dengarkan baik-baik sayang. Allah itu selalu melihat apapun yang kita lakukan. Allah itu selalu melihat apapun yang kita kerjakan. Maka tidak ada yang bermain-main saat menuntut ilmu. Tidak ada yang bermain-main saat berharap kepada Allah. Karena sejatinya saat ini kita sedang berusaha untuk menghiasi akhlak kita dengan akhlak Rasulullah. Hari ini kita sedang berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang solehah dan berakhlak karimah. Solehah. Ucap ulang apa yang Ustaz Zahra sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir arsilatana minal kidbi wa qulubana wa a'malana minar riya'i wa absarana minal khiyana. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ucapkan sayang, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah disiapkan hatinya ya sayang ya? Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Spiritual glow up. Jadi up pendekatan diri kita dengan Allah.
menemukan cantik yang tak mudah dengan sholat. Next saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kerjakanlah sholat, karena sholat adalah pencegah dan segala perbuatan keji dan munkar. Realitanya banyak orang yang sholat tapi masih melakukan kemaksiatan, betul? Ada apa? Kenapa bisa seperti itu? Dia sholat jalan, maksiat pun jalan. Problemnya, next saya. Next. 1. Mungkin wudu atau toharohnya belum benar atau belum baik. Kalau di sini Bunda dan saya pernah wudu, maksudnya masih berwudu di dalam ember yang segede ini, misalkan ya kita di toilet, hati-hati soalnya. Kita harus mengenal air wudu. Ada berapa macam air? 3. 1. Air suci, air mustakmal, dan air mutanajis. Air suci itu bisa menyucikan, bisa kita pakai untuk wudu, bisa kita pakai untuk hadas besar. Itu air suci. Bisa dipakai untuk cuci piring juga. Bisa dipakai untuk mandi juga, air suci. Lalu air yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air bekas pakai. Kita lagi gosok gigi, kecilap aja. Kena ember yang di bawah, kita pakai dulu, sah? Tidak sah. Ini adalah air mustakmal. Tidak boleh dipakai untuk wudu. Kalau misalkannya airnya besar gitu ya, lebih dari 2 pulang, udah dipakai cuci piring, udah dipakai mandi, gak apa-apa, itu bisa dipakai buat wudu. Tapi kalau airnya hanya seember, itu hati-hati ya solihahnya. Ini yang mungkin bisa menjadikan kita tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena wudu yang baik akan membuahkan sholat yang baik. Kita perbaiki. Lalu yang ketiganya adalah